Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala syamsil mursalin wa sidrati mundal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Wabil khusus syekhina wa murabi arwahina Sultan Auliya fi hadzal zaman Asy-Syaikh Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul Qadasallahu sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin pangarsa guru agung di mana saja berada. Wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan pagi hari ini di Manaqib Online Internasional Al-Mukarram Al-Muhtaram Ki Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura. Ada Al-Mukarram Al-Muhtaram Ki Haji Mahya Al-Bukhairi dari Madura. Dan ada Al-Mukarram Al-Muhtaram Ki Haji Imam Sutiono SAG dari Purbalingga. Pemangku manaqib Al-Mukarramah Ibu Haja Ipo Suryani dan juga sesepuh manaqib orang tua kita Al-Mukarramah Bunda Haya, para kiai, para asatidul asatidat, para petugas manaqib, para ikhwan dan akhwat yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang melimpah dan halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dikabulkan doa, dan dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia akhirat, hajat kebutuhan pribadi maupun keluarga besar. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang usaha dimajukan usahanya, yang sedang dagang dilariskan dagangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Bulan mulia karena di dalamnya terdapat peristiwa besar, dilahirkannya orang besar, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal, kita lihat di sini dari Pangersa Guru Agung kita
menuliskan bahwa bulan Rabiul Awal itu terdiri daripada 9 huruf. Yang pertama huruf Ro, yang kedua huruf Ba, ketiga huruf Ya, keempat huruf Ain, kelima huruf Alif yang pertama, keenam huruf Lam yang pertama, dan ketujuh huruf Alif yang kedua, kedelapan huruf Wawu, dan kesembilan huruf Lam. Ro, Pangersa Guru Agung, kita menuliskan fihi ar-rabitah. Ar-rabitah fahuwal wasilatu awil wasitatu. Abah menuliskan rabitah itu adalah wasilah atau wasitoh, yaitu perantara atau tali penghubung. Dan yang disebut dengan wasilah dalam ilmu thariqah adalah alaqatul hubbi baina syekhi wal murid, bainal murid wa syekh. Ikatan cinta antara ruh seorang guru dan ruh seorang murid, antara ruh seorang murid dan ruh seorang guru. Ikatan cinta antara ruh seorang guru dan ruh seorang murid, antara ruh seorang murid dan ruh seorang guru tidak akan bisa terjadi tanpa adanya proses talqin zikir. Setelah terjadinya proses talqin zikir, maka seorang murid atau yang disebut salik barulah bisa menjadikan gurunya sebagai wasilah dirinya untuk sampai ke hadrat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Wasilah atau bantuan kepada gurunya ini sebagai hakikatnya wasilah permohonan bantuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara seorang murid meletakkan nama atau menghadirkan rupa wajah sang guru atau sang syekh di pikiran atau di dalam hati sanubari ketika mulai berzikir atau beramal ibadah agar mendapatkan wasilah dalam rangka perjalanannya menuju Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ini Robito. Jadi Robito ini dilakukan karena ruhaniyah seorang syekh atau seorang guru mursyid adalah arwahul muqaddasah. Sebagai Ruh Kudus, juru penyelamat perjalanan menuju Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Karena seorang mursyid itu adalah orang yang ruhaniyahnya sudah sampai kepada Allah dan berpangkat walian mursyidah. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Mayahdillah fahuwal muhtad. Wa mayudlil falan tajlahu walian mursyidah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberinya petunjuk kepada Allah. Fa'idha golabat,
ar-rabitatu ala salik ya suratahu fi kulli syai'in. Maka apabila robitoh itu sudah golib, sudah terbiasa, mendominasi pada diri seorang salik atau seorang murid, maka dia akan bisa melihat rupa gurunya pada setiap sesuatu yang dia dapatkan, yang dia lihat, yang dia terima, atau bahkan pada setiap aktivitas ibadah yang dia lakukan. Ini robitoh. Sehingga para ahli thariqah menyebutnya fana bisyekh. Apapun yang dia dapatkan, baik rezeki, ya, dia selalu melihat bahwa sesungguhnya rezeki yang dia dapatkan itu karena keberkahan, karamah dari guru agung, dari guru mursyid. Allah mengucurkan rezeki tersebut dengan keberkahan karamah guru ini. Jadi yang dia lihat adalah gurunya. Melihat rezeki itu, yang lihat adalah guru. Telah menyampaikan rezeki kepadanya. Baik itu sedikit ataupun banyak. Jadi apapun yang dia dapatkan, apapun yang diterima, selalu dia i'tiqadkan bahwa sesungguhnya itu adalah karomah, keberkahan dari guru. Ya. Ketika dia memulai ibadah, mulai zikir, dia meletakkan nama gurunya, menghadirkan nama gurunya di dalam kalbu. Sehingga ketika dia hadirkan nama gurunya di dalam kalbu, ini adalah suatu ibadah. Nah dikatakan, yang namanya mengingat para nabi, zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi itu adalah ibadah. Sedangkan guru mursyid adalah warasatul anbiya. Jadi ketika dia menghadirkan, menyebut nama gurunya, maka di situ dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Maka tercurahlah kejembaran rahmanianya Allah melalui guru tersebut sebagai amal ibadah. Yang disebut zikrul anbiya minal ibadat. Kita selalu berwasilah pada guru kita. Sebagai apa? Sebagai tangga kita menuju kehadirat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalal. Kalau kita sudah bisa, sudah mampu mengingat, ya, menghadirkan guru, maka kita akan bisa panah bisyekh. Sedangkan Robitoh itu adalah jalan terdekat untuk sampai kepada Allah. Guru kita adalah siratal mustaqim. Guru mursyid adalah siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang dapat menyampaikan kita kepada hadiratnya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Di dalam Al-Quran
Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, ingin sampai kepada Allah, ingin wusul kepada Allah, maka ikutilah aku. Atau dengan bahasa lain, berrobitolah kepadaku. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, ilahi anta maksudi, waridoka maklubi. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, maka jalan kita sebagai seorang murid adalah guru kita. Sebagai wasilah kita yang menyampaikan niat kita, menyampaikan kita kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Zikir tanpa rabito dan memfanakan diri dengan guru, maka itu sulit untuk wusul. Atau mungkin kita tidak akan sampai, tidak akan wusul ke hadirat Allah. Jadi zikir itu ya, dimulai dengan robito, menghadirkan guru kita. Agar apa? Agar supaya kita, hati kita menjadi khusyuk. Akan bertambahnya rasa takut kita dengan robito. Atau paling tidak, kalau kita belum bisa mempanahkan diri dengan syekh, kita belum bisa mempanahkan diri kita dengan guru, bila ingin sampai ke hadirat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh dalam zikir, maka kita harus menjaga etika suhbah, etika hubungan baik kita kepada guru. Menjaga etika suhbah itu hukumnya wajib bagi setiap salik atau setiap murid yang ingin wusul ke Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Yaitu meniadakan perbedaan antara hati seorang guru dan hati seorang murid secara total. Tidak boleh mengikuti pengetahuan sendiri, apalagi mengikuti nafsunya. Jadilah wadah kosong yang akan diisi oleh hanya seorang guru mursyidnya. Sesuai dengan sabda baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah. Jadilah engkau selalu bersama Allah. Fa ilam takun ma'allah, maka apabila kamu tidak bisa selalu bersama Allah, fakun ma'aman. Karena ma'allah. Maka jadilah kamu selalu bersama orang yang sudah bersama dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Karena sesungguhnya dia akan menyampaikanmu kepada Allah. Kalau kita bayangkan, kalau kita sedang duduk bersama guru mursyid, kita memandang wajah guru mursyid, indah hati kita menjadi nyaman, menjadi tenang. Sehingga kalbu kita ini selalu ingat kepada Allah. Kan kadang-kadang ada orang yang ketika kita pandang wajahnya, tapi justru kita lalai kepada Allah. Contohnya kejadian pada cerita kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Seorang wanita Mesir memandang wajah Yusuf, malah justru mencelakakan dirinya. Bahkan
ketika mengupas buah, tangannya pun terpotong. Kenapa? Karena dia menyaksikan keindahan wajah seorang Yusuf alaihissalam. Ya. Tapi kalau dia ingat kepada Allah, kepada yang dicontohkan oleh Allah melalui Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dirayu oleh seorang wanita cantik yang berada di dalam kamar berduaan, karena Yusuf dikasih kekuatan oleh Allah, berobito. Ketika akan terjadinya suatu pekerjaan atau perbuatan yang keji, maka Allah merobitohkan Nabi Yusuf kepada wajah ayahnya. Sehingga Nabi Yusuf ketika ingat kepada ayahnya, hadirnya wajah ayahnya, maka Yusuf menolak perbuatan tersebut. Ini robitoh. Begitu pula robitoh kita kepada guru. Menghadirkan kita wajahnya guru, atau paling tidak menghadirkan namanya saja, maka akan membantu kita untuk sampai ke hadirat Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluhu. Ingat saja kepada guru, pada namanya, maka perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan munkar, maka akan dapat kita hindari. Oleh itu, selalulah bersama kita kepada guru kita. Selalu robitoh pada guru kita. Agar selalu kita senantiasa ma'allah, bersama-sama dengan Allah. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, wa a'tini ma'aka amana. Kita mendapatkan keridhaan dari Allah, cinta kepada Allah, makrifat kepada Allah, dan selalu bersama Allah sesungguhnya, karena kita memiliki guru. Tanpa seorang guru, maka sangat sulit untuk mendapatkan cinta, mahabbah, makrifat, dan selalu bersama Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk diri saya pribadi dan keluarga. Bi barakati wa karamati Syekh Maulana Muhammad Abdul Rasulullah Maslul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li'amin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.